Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdussalam Aziz. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang filsafat fenomenologi. Baik, langsung saja. Pengertian fenomenologi. Kata fenomena dalam bahasa Inggris phenomenon, bentuk pluralnya fenomena, dan kata Yunani painomenon, dan kata painestai yang berarti to appear atau painein yang berarti to show dalam kata Inggris. Secara istilah, fenomena berujuk kepada teori yang menyatakan bahwa pengetahuan itu terbatas pada fenomena fisik dan fenomena mental. Kemudian dalam kamus Dictionary of Philosophy, Dagobert de Runs menjelaskan bahwa fenomenalisme mengasumsikan dua makna, yakni yang pertama menolak ada realitas di balik fenomena. Yang kedua menegaskan bahwa realitas adalah things in themselves, namun menolak bahwa realitas semacam itu dapat diketahui. Fenomena adalah objek persepsi atau objek yang bisa dipahami. Fenomena adalah objek dan sense experience, yakni objek pengalaman indera. Fenomena juga bisa disebut adalah sesuatu yang hadir ke dalam kesadaran, atau juga setiap fakta atau kejadian yang dapat diobservasi. Kemudian teori dan konsep fenomenologi. Fokus kajian atau yang pertama, teori dan konsep fenomenologi adalah fokus kajian atau fokus penelitian fenomenologi adalah struktur kesadaran atau struktur pengalaman. Struktural consciousness atau struktural experience. Struktur kesadaran atau struktur pengalaman. Di sini fenomenologi sering disederhanakan sebagai the science of consciousness, ilmu tentang kesadaran. Fenomenologi juga mengembangkan beberapa konsep yang dapat diberlakukan untuk penelitian empirik. Beberapa konsep yang dimaksud antara lain yakni yang pertama kesadaran temporal, yakni yang dimaksud kesadaran temporal yaitu dalam proses waktu, semisal waktu subuh, isya, maghrib, waktu membayar SPP, waktu pemilihan, atau waktu perhitungan yang lainnya. Kemudian yang kedua kesadaran spatial. Yaitu apa kesadaran spatial itu? Kesadaran spatial adalah proses dalam tempat, misal ketika bertempat di masjid, di warung, atau di dalam pesawat, maka kesadaran kita selalu menyertainya. Apa yang harus atau seharusnya kita lakukan jika tempat kita adalah masjid dan lain-lain. Kemudian fenomenologi menurut Edmund Husserl. Husserl adalah pendiri dan tokoh utama dan aliran filsafat fenomenologi. Bagi Husserl, fenomenologi adalah ilmu yang fundamental dalam berfilsafat. Fenomenologi adalah ilmu tentang hakikat dan bersifat a priori. Dengan demikian, makna fenomena menurut Husserl berbeda dengan fenomena menurut Immanuel Kant. Jika Kant menyatakan bahwa subjek hanya mengenal fenomena, bukan noumena, maka bagi Husserl fenomena mencakup noumen. Fenomenologi menurut Edmund Husserl juga menurut Husserl, dengan fenomenologi kita dapat mempelajari bentuk-bentuk pengalaman dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung, seolah-olah kita mengalaminya sendiri. Dalam Ideas, buku yang dikarang oleh Edmund Husserl mempresentasikan fenomenologi sebagai belokan transendental. Ia menentang metode transendental idealisme dan Kant untuk mencari kemungkinan-kemungkinan dari kondisi, yaitu kesadaran dan pengetahuan, selain juga untuk mencari realitas di balik fenomena. Pencarian ini mengantarkannya pada metode epoche, yaitu dari bahasa Yunani yang berarti menjauh dan percaya. Maka kesimpulannya, dengan menempatkan fenomena dalam tanda kurung, berarti kita menempatkan perhatian kita dalam struktur pengalaman sadar.
Kata kuncinya adalah membedakan apakah kesadaran itu bagian dari kesengajaan ataukah kesengajaan itu karena terhubung langsung dengan sesuatu. Baik, itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Hakadha minni, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.